warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di Mupel Bahasa Indonesia kelas 6. Pada pertemuan kali ini, Bu Ena akan membahas tentang latihan Mupel Bahasa Indonesia tema 1. Pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang bagaimana cara menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Setelah itu, di materi kedua, Bu Ena menerangkan juga tentang bagaimana cara membuat kesimpulan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas latihan soal mengenai menemukan ide pokok paragraf, membuat kesimpulan. Akhir adalah bagaimana membuat sebuah laporan. Perhatikan paragraf berikut. Perhatikan paragraf berikut. Walaupun dianggap sebagai gulma, enceng gondok juga mempunyai manfaat. Bagian tumbuhan enceng gondok yang sudah dikeringkan ternyata bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan tas, kopor, sandal, keranjang, tatakan gelas, dan tikar. Akhir-akhir ini, enceng gondok juga banyak dimanfaatkan untuk mendukung industri mebel, yakni sebagai pengganti rotan yang harganya semakin melangit. Apakah kalian sudah menemukan ide pokok paragraf tersebut? Ya, tentu saja sangat mudah. Ide pokok paragraf tersebut adalah tentang manfaat enceng gondok. Sedangkan kesimpulan paragraf tersebut adalah manfaat enceng gondok atau enceng gondok mempunyai manfaat, bahkan akhir-akhir ini juga dimanfaatkan untuk mendukung industri mebel sebagai pengganti rotan yang harganya semakin melangit. Sangat mudah, bukan? Agar lebih jelas, perhatikan contoh lainnya. Perhatikan paragraf pertama. Mangrove merupakan jenis tanaman yang memiliki sistem perakaran yang kompleks, rapat, dan lebat. Mangrove dapat memerangkap sisa-sisa bahan organik dan endapan yang terbawa ke laut. Akar pohon mangrove dapat menjaga pinggiran pantai dari bahaya erosi. Dengan demikian, menanam mangrove di sepanjang garis pantai merupakan upaya mengatasi masalah abrasi. Ide pokok paragraf tersebut terdapat di dalam kalimat pertama yang kita pendekkan, yakni sistem perakaran mangrove. Sedangkan kesimpulannya adalah karena sistem perakaran mangrove yang kompleks, rapat, dan lebat, maka menanam mangrove di sepanjang garis pantai merupakan upaya mengatasi masalah abrasi. Dalam rangka Hari Pelestarian Lingkungan dan Penghijauan Sedunia, memungut sampah mulai dikampanyekan kepada masyarakat di Jakarta. Sekilas, memungut sampah tersebut merupakan kegiatan sepele, namun sangat terpuji. Untuk melaksanakan kegiatan ini ternyata diperlukan sebuah gerakan moral agar menjadi suatu kebiasaan. Banyak cara untuk memperkenalkan pelestarian lingkungan sejak dini, di antaranya dengan membuang sampah pada tempatnya dan memungut sampah semampunya. Coba silahkan cari ide pokok dan kesimpulan paragraf tersebut. Ya, betul. Ide pokoknya adalah tentang kegiatan memungut sampah yang mulai dikampanyekan pada Hari Pelestarian Lingkungan dan Penghijauan Sedunia. Satu paket. Yang perlu anak-anak ingat dan pahami untuk mempermudah mencari kesimpulan bahwa sebuah kesimpulan biasanya merupakan sebab akibat. Mudah-mudahan dengan latihan ini anak-anak lebih mudah dalam memahami dan mencari ide pokok paragraf dan kesimpulan. Materi selanjutnya adalah
Memahami laporan. Laporan dibuat setelah melakukan kegiatan, pengamatan, kunjungan, atau wawancara. Yang harus kalian ingat bahwa sebuah laporan yang baik bersifat objektif, representatif, faktual, dan satu yang tidak boleh dilupakan, memuat unsur 5W1H. Berikut adalah bagian-bagian sebuah laporan. 1. Judul. 2. Objek pengamatan, tujuan pengamatan, nama pengamat, dan waktu pengamatan. 3. Hasil pengamatan, dan yang terakhir nomor 4 adalah kesimpulan. Demikian materi yang Bu Erna sampaikan pada pertemuan kali ini. Tetap semangat belajar ya. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Bu Erna akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.